perkenalkan kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi dari matematika bisnis, yaitu aplikasi diferensial. Namun sebelum itu, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Priska Wijaya dengan NIM akhir 061 absen 24. Dan ada pun rekan saya. Yang pertama itu Nesya Lestari dengan NIM akhir 044 dengan nomor absen 008. Lalu ada pula rekan kedua saya yaitu Aryani Putri dengan NIM akhir 065 dengan nomor absen 28. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur atau daftar isi dari presentasi yang akan kami bawakan. Yang pertama itu adalah pengenalan diri, yang kedua itu menjelaskan tentang elastisitas, yang ketiga tentang fungsi marginal, yang keempat tentang aplikasi optimisasi, dan yang kelima tentang keuntungan monopoli, dan yang keenam atau yang terakhir itu adalah penutupan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi elastisitas. Jadi, elastisitas Y terhadap X dari fungsi Y sama dengan Fx adalah perbandingan antara perubahan relatif dalam variabel terikat Y terhadap perubahan relatif dalam variabel bebas X yang dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu elastisitas Y terhadap X sama dengan perubahan relatif dalam variabel terikat Y per perubahan relatif dalam variabel bebas X, yaitu Yx sama dengan delta Y atau Y per delta X atau X sama dengan delta Y per delta X dikali X per Y, yang dimana Yx sama dengan elastisitas Y terhadap X dan delta Y sama dengan perubahan variabel terikat Y, dan delta Y per Y perubahan relatif dalam variabel terikat yaitu Y, dan delta X sama dengan perubahan variabel bebas X, dan delta X per X yaitu perubahan relatif dalam variabel bebas X. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu elastisitas busur dan elastisitas titik. Yang pertama yaitu elastisitas busur, di mana elastisitas Y terhadap X di antara dua buah titik sepanjang busur dari fungsi Y sama dengan Fx dapat dinyatakan yaitu E sama dengan delta Y per delta X dikali X per Y. Dan untuk elastisitas titik, dengan mengambil harga limit untuk delta X mendekati 0 dari persamaan 9.2, didapat elastisitas titik dari Y sama dengan Fx pada titik X dan Y sebagai berikut, yaitu E sama dengan limit delta X mendekati 0, di mana delta Y per delta X dikali X per Y sama dengan dy per dx dikali X per Y, di mana E sama dengan koefisien elastisitas yang dibaca elastisitas saja. Baik, kita lanjut ke yang kedua, yaitu sifat keelastisan suatu fungsi. Jadi, untuk mengetahui sifat keelastisan atau ketanggapan suatu fungsi dapat dilihat dari harga mutlak koefisien elastisnya, yang dimana yang pertama yaitu bila E sama dengan 1, maka fungsi tersebut elastis satuan. Dan yang kedua, bila E lebih besar dari 1, maka fungsi tersebut elastis. Dan bila E kurang dari 1, maka fungsi tersebut tidak elastis. Dan yang keempat, bila E sama dengan 0, maka fungsi tersebut tidak elastis sempurna. Dan yang kelima, bila E sama dengan tidak terhingga, maka fungsi tersebut elastis sempurna. Dan lanjut ke materi yang ketiga, yaitu interpretasi terhadap koefisien elastis. Nah, interpretasi terhadap nilai elastisitas suatu fungsi Y sama dengan Fx adalah yaitu yang pertama, E sama dengan K positif memiliki arti bahwa bila variabel bebas X naik 1%, maka variabel terikat Y naik sebesar K%. Atau bila variabel bebas X turun 1%, maka variabel terikat Y turun sebesar K%. Dan yang kedua, yaitu E sama dengan negatif K memiliki arti bahwa bila variabel bebas X naik 1%, maka variabel terikat yang turun sebesar K%. Atau bila variabel bebas X turun 1%, maka variabel terikat Y naik sebesar K%.
lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama yaitu mengenai elastisitas permintaan. Jadi, elastisitas permintaan dari suatu barang adalah perbandingan antara perubahan relatif kuantitas barang yang diminta oleh pembeli atau konsumen terhadap perubahan relatif harga barang tersebut. Elastisitas busur dan elastisitas titik dari fungsi permintaan QD sama dengan FP dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, elastisitas busur atau permintaan yaitu di mana eta D sama dengan delta QD atau QD per delta P atau P sama dengan P per QD dikali delta QD per delta P. Dan untuk elastisitas titik permintaan yaitu eta D sama dengan P per QD dikali dQD per dP, yang dimana eta D sama dengan elastisitas permintaan dan P sama dengan harga per unit barang dan QD sama dengan kuantitas barang yang diminta. Nah, yang kedua yaitu elastisitas penawaran. Jadi, elastisitas penawaran atau terhadap harga dari suatu barang adalah perbandingan antara perubahan relatif kuantitas barang yang ditawarkan penjual atau produsen terhadap perubahan relatif harga barang tersebut. Elastisitas busur dan elastisitas titik dari fungsi penawaran QS sama dengan FP dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu elastisitas busur penawaran, yang dimana eta S sama dengan delta QS atau QS per delta P atau P sama dengan P per QS dikali delta QS per delta P. Dan untuk elastisitas titik penawaran yaitu eta S sama dengan P per QS dikali dQS per dP, yang dimana tetap sama seperti yang tadi yaitu eta S sama dengan elastisitas penawaran dan P sama dengan harga per unit barang dan QS yaitu kuantitas barang yang ditawarkan. Oke, kita sekarang masuk ke contoh soal yang dimana fungsi permintaan terhadap sejenis barang adalah QD sama dengan 49 dikurang P kuadrat. Jadi pertanyaannya yang A yaitu hitunglah elastisitas permintaan barang tersebut pada tingkat harga 3 per unit dan tentukanlah pula sifat keelastisannya pada kondisi itu. Yang B yaitu berikanlah makna dari nilai elastisitas pada butir A. Dan yang C yaitu bila harga turun 2%, tentukanlah elastisitas busurnya. Jadi penyelesaiannya bisa dilihat pada PPT di atas, yaitu yang A yaitu elastisitas titik permintaan pada tingkat harga 3 per unit, yang dimana QD sama dengan 49 dikurang P kuadrat menjadi dQD per dP sama dengan min 2P, yaitu P sama dengan 3, maka QD sama dengan 49 dikurang 9 sama dengan 40. Maka elastisitas permintaan pada titik 3 dan 40 adalah eta D sama dengan P per QD dikali dQD per dP itu adalah 3 per 4 dikali min 2P. Jadi min 6P per 40 sama dengan min 6 dikali 3 per 40, yang dimana hasilnya yaitu min 0,45. Nah, jadi elastisitas permintaan terhadap barang tersebut pada tingkat harga 3 per unit sama dengan minus 0,45. Oleh karena itu, eta D sama dengan 0,45 lebih kecil dari 1. Maka, sifat permintaan atas barang tersebut adalah tidak elastis atau inilah. Oke, lanjut kita ke pertanyaan yang ke B, yang dimana berikanlah makna dari nilai elastisitas pada butir A. Nah, jadi eta D sama dengan minus 0,45 memiliki makna bahwa bila harga per unit barang tersebut naik 1%, maka kuantitas barang diminta oleh pembeli turun 0,45%. Sebaliknya, bila harga per unit barang tersebut turun 1%, maka
kuantitas barang yang diminta oleh pembeli naik sekitar 0,45%. Dengan kata lain, bila harga per unit barang tersebut naik 100%, maka kuantitas barang yang diminta oleh pembeli turun sekitar 45%. Sebaliknya, bila harga per unit barang tersebut turun sekitar 100%, maka kuantitas barang yang diminta naik 45%. Oke, untuk yang C yaitu tentang elastisitas busur permintaan, yang dimana perubahan harga yaitu delta P sama dengan 2% dikali dalam kurung P sama dengan 2% dikali dalam kurung 3 sama dengan 0,06, yaitu harga yang baru P1 sama dengan P dikurang delta P sama dengan 3 dikurang 0,06 sama dengan 2,94. Dan untuk permintaan baru dengan rumus Q D1 sama dengan 49 dikurang P kuadrat 1 sama dengan 49 dikurang dalam kurung 2,94 kuadrat sama dengan 40,35. Dan untuk perubahan permintaannya yaitu delta QD sama dengan QD1 dikurang QD sama dengan 40,35 dikurang 40 sama dengan 0,5. Dan untuk perubahan permintaan relatif dengan rumus delta QD per QD sama dengan 0,35 per 40. Jadi, elastisitas busur permintaannya yaitu eta D sama dengan delta Q per Q atau delta P per P sama dengan 0,35 per 40 atau dalam kurung min 2% sama dengan min 0,44. Nah, dengan catatan, nilai delta P atau P diberi tanda minus karena perubahan penurunan dan sekaligus menunjukkan slope kurva permintaan yang negatif. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu berdasarkan hasil penelitian pasar penawaran terhadap sejenis barang ditunjukkan oleh keadaan sebagai berikut. Bila harga per unit barang tersebut 9, maka kuantitas barang yang ditawarkan sebanyak 2 unit. Bila harga per unit barang tersebut naik menjadi 15, maka kuantitas barang yang ditawarkan 14 unit. Tentukanlah yang pertama, yang A yaitu elastisitas busurnya, B. Fungsi penawarannya, C. Elastisitas penawarannya pada tingkat harga 10 per unit, dan berikan interpretasi. Dan yang D. Tentukan sifat keelastisan dari penawaran barang tersebut. Oke, kita lanjut ke penyelesaian yang pertama, yang ke A, yaitu elastisitas busur penawaran. Dengan melihat tabel yang di atas, perubahan harga delta P sama dengan 15 dikurang 9 sama dengan 6, dan perubahan relatif dalam harga yaitu delta P per P sama dengan 6 per 9. Untuk perubahan kuantitas yaitu delta QS sama dengan 14 dikurang 2 sama dengan 12. Dan perubahan relatif dalam kuantitas yaitu delta QS per QS sama dengan 12 per 2 sama dengan 6. Maka, elastisitas busur penawarannya yaitu eta S sama dengan delta QS per QS atau delta P per P sama dengan 6 atau 6 per 9. Jadi hasilnya yaitu... Oke, kita lanjut yang ke B yaitu fungsi penawarannya. Nah, dari dua buah titik yang diketahui yaitu titik P1, QS1 sama dengan 9,2 dan P2, QS2 sama dengan 15,14. Per rumus 3.6 persamaan fungsi penawarannya dapat dicari sebagai berikut, yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan QS kurang Q1 per QS2 per Q1, yaitu P dikurang 9 per 15 dikurang 9 sama dengan QS dikurang 2 per 14 kurang 2, yaitu P dikurang 9 per 6 sama dengan QS dikurang 2 per 12, yaitu 2 dalam kurung P dikurang 9 sama dengan QS dikurang 2
dalam kurung kedua ruas dikalikan 12. Nah, 2P dikurang 18 sama dengan QS dikurang 2, yang dimana QS sama dengan 2P dikurang 16. Jadi, fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 2P dikurang 16. Nah, untuk yang ke C, yaitu elastisitas titik penawaran pada tingkat harga 10 per unit, yaitu P sama dengan 10, maka QS sama dengan 2P dikurang 16, yaitu 2 dalam kurung 10 dikurang 16, yaitu 20 dikurang 16 sama dengan 4, dan bila P sama dengan 10, maka QS sama dengan 4, yaitu 10,4. Yang dimana QS sama dengan 2P dikurang 16, yaitu DQS per DP sama dengan 2, maka elastisitas penawarannya pada titik 10,4 adalah eta S sama dengan P per QS dikali DQS per DP sama dengan 10 per 4 dikali dalam kurung 2 sama dengan 5. Eta S sama dengan 5, maka arti bahwa bila harga per unit barang tersebut naik 1%, maka kuantitas barang yang ditawarkan akan naik 5%. Atau sebaliknya, bila harga per unit barang tersebut turun 1%, maka kuantitas barang yang ditawarkan oleh produsen atau penjual turun 5%. Oke, untuk yang D yaitu oleh karena eta S sama dengan 5 lebih besar dari 1, maka sifat penawaran barang tersebut adalah elastis. Baik teman-teman sekalian, jadi di sini kita akan membahas tentang fungsi marginal. Yang dimana fungsi marginal itu adalah turunan pertama dari suatu fungsi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang penerimaan marginal atau yang bisa disingkat sebagai MR. Nah, penerimaan marginal atau hasil penjualan marginal atau dapat disebut juga dengan marginal revenue adalah tambahan penerimaan akibat dari tambahan satu unit barang yang dijual. Jadi, fungsi penerimaan marginal ini merupakan turunan pertama dari fungsi penerimaan total. Dan bila fungsi penerimaan total itu dinyatakan sebagai R sama dengan FQ, maka fungsi penerimaan marginalnya itu akan menjadi MR sama dengan R aksen sama dengan D kurung buka R kurung tutup per DQ. Yang dimana R itu menyatakan total penjualan, Q itu menyatakan kuantitas barang. Lalu ada juga rumus fungsi penerimaan rata-rata, yang dimana rumusnya itu adalah AR sama dengan R per Q. Nah, kita lanjut ke soal 10.5, di mana fungsi total penerimaan sebuah perusahaan perdagangan dinyatakan oleh R sama dengan FQ sama dengan min 5 Q kuadrat ditambah 30 Q. Yang dimana R itu kan menyatakan total penjualan dalam satuan juta rupiah. Lalu Q itu menyatakan kuantitas barang dalam satuan ton. Lalu soalnya, tentukanlah fungsi penerimaan marginalnya, yang B fungsi penerimaan rata-ratanya, dan yang C besarnya penerimaan marginal, penerimaan rata-rata, dan penerimaan total bila barang yang terjual itu 2 ton. Penyelesaian pertama itu fungsi penerimaan marginalnya, yang dimana rumusnya itu adalah MR sama dengan R aksen sama dengan D kurung buka R kurung tutup per DQ. Soalnya itu kan R sama dengan min 5 Q kuadrat ditambah 30 Q. Jadi kita bisa cari turunan pertamanya, yang dimana caranya mencari turunan pertama itu adalah pangkatnya itu turun ke depan dibagi dengan variabel dari variabel di depannya. Itu jadi kenapa hasilnya bisa min 10 Q tambah 30? Min 10 Q itu didapat dari kuadrat 2 itu maju ke depan, dimana kuadrat 2 itu maju ke depan, itu jadinya 2 dikali min 5 Q, itu hasilnya 10 Q plus 30, yang dimana 30 Q itu menjadi 30, karena ini adalah turunan pertama, jadi Q-nya hilang. Lalu ada yang B, itu fungsi penerimaan rata-ratanya, yang dimana ini akan menggunakan rumus AR sama dengan R per Q. Itu kita bisa masukkan R-nya kan min 5 Q kuadrat ditambah 30 Q. Kita bisa masukkan ke sana per Q. Itu didapatkan hasil min 5 Q ditambah 30. Q-nya kita hilangkan.
Karena Q itu kuantitas barang dibagi kuantitas barang. Jadi hasilnya min 5Q ditambah 30. Lalu soal yang ketiga itu menanyakan tentang besarannya. Yang pertama itu menanyakan tentang besaran marginalnya. Bila Q atau kuantitas barangnya yang terjual itu sebanyak 2 ton, maka kita bisa menggunakan rumus MR. Yang dimana rumus MR ini menggunakan turunan pertama yang dimana jika menanyakan tentang penerimaan marginal itu pasti akan menggunakan turunan pertama karena MR sama dengan R aksen. Yang dimana kita sudah dapatkan tadi bahwa turunan pertamanya itu adalah min 10Q ditambah 30. Jadi kita masukkan di situ. Lalu dimana kita tahu pertanyaan ini adalah menanyakan tentang kuantitas barang 2 ton. Jadi kita bisa masukkan Q-nya itu adalah 2. Didapatkan hasil dari penerimaan marginal itu adalah 10 juta rupiah. Lalu selanjutnya menanyakan tentang penerimaan rata-rata. Sama jika bila kuantitas barangnya adalah 2 ton. Di sini kita menggunakan rumus AR sama dengan karena penerimaan rata-ratanya itu menggunakan R atau total penjualan, jadi kita memasukkan min 5Q ditambah 30. Yang dimana itu min Q-nya itu dirubah jadi 2, jadi hasilnya itu jadi 20 juta rupiah. Lalu selanjutnya itu adalah menanyakan tentang penerimaan total bila kuantitas barangnya 2 ton. Kita bisa masukkan rumus R sama dengan min 5Q kuadrat ditambah 30Q. Karena ini menanyakan penerimaan total, jadi kita bisa masukkan soalnya untuk dihitung. Itu hasilnya Q-nya itu diubah jadi 2, itu sama dengan hasilnya itu jadi 40. Nah, jadi teman-teman selanjutnya kita akan membahas tentang biaya marginal atau biasa disingkat dengan MC. Nah, biaya marginal atau marginal cost adalah tambahan biaya akibat dari tambahan 1 unit barang yang diproduksi. Nah, fungsi biaya marginal adalah turunan pertama dari fungsi biaya total. Bila fungsi biaya total dinyatakan sebagai C sama dengan FQ, maka fungsi biaya marginalnya bisa dinyatakan dengan MC sama dengan C aksen sama dengan D kurung buka C kurung tutup per DQ. Yang dimana C itu menyatakan biaya total dan Q itu menyatakan kuantitas barang yang diproduksi. Lalu ada fungsi biaya rata-rata, yang dimana rumusnya itu adalah AC sama dengan C per Q. Selanjutnya ada contoh soal 10.6, yang dimana soalnya adalah fungsi biaya total sebuah perusahaan manufaktur ditunjukkan oleh C sama dengan FQ sama dengan 2,5Q kuadrat dikurang 2Q ditambah 100. Di mana C itu menyatakan biaya total dan Q itu menyatakan kuantitas barang yang diproduksi. Jadi soalnya itu tentukanlah yang A fungsi biaya marginalnya, yang B fungsi biaya rata-ratanya, dan yang C bila perusahaan berproduksi sebanyak 6 unit, tentukanlah biaya marginal, biaya rata-rata, dan biaya totalnya. Kita lanjut ke penyelesaiannya. Yang di soal pertama itu ada menanyakan tentang biaya marginalnya. Jadi dengan soal C sama dengan FQ sama dengan 2,5Q kuadrat dikurang 20Q ditambah 100, maka kita bisa menggunakan rumus MC. Mohon maaf, MC. Kita bisa menggunakan rumus MC, yang dimana itu mencari turunan pertama dari biaya total. Kita bisa masukkan itu 2,5 Q kuadrat dikurang 20 ditambah 100. Karena jika kita mencari turunan bilangan tanpa variabel atau variabel bebas itu akan hilang. Lalu itu akan hasilnya akan menjadi 5Q dikurang 20. Kenapa bisa 5Q dikurang 20? Karena seperti biasa jika ada pangkat, maka pangkatnya itu akan dibawa ke depan, akan menjadi pengali dari variabel tersebut. Jadi 2 dikali 2,5Q dikurang 20Q. Jadi 2 dikali 2,5 hasilnya 5, hasilnya menjadi 2Q dikurang 20.
Lalu yang B itu ada fungsi biaya rata-rata, yang dimana kita bisa menggunakan rumus AC. Yang rumus AC itu sama dengan C per Q. Jadi kita bisa masukkan C-nya atau biaya totalnya itu adalah 2,5 Q kuadrat dikurang 20 Q ditambah 100 per Q atau kuantitas barang. Itu bisa mendapatkan hasil, itu karena kuantitas barang dibagi dengan kuantitas barang, itu hasilnya menjadi 2,5 Q dikurang 20 ditambah 100 per Q. Nah, lanjut ke soal yang C, yang dimana bila biaya marginal atau mencari biaya marginal yang dimana kuantitas barangnya itu adalah sebanyak 6 unit. Yang pertama kita bisa menggunakan rumus MC. Kita bisa, jika kita menggunakan rumus MC, tentunya kita harus menggunakan turunan dari C atau biaya total, yang dimana kita sudah mendapatkan turunan pertamanya yaitu 5Q dikurang 20. Jadi Q-nya itu dirubah menjadi 6, jadi 5 dikali 6 dikurang 20, hasilnya 10. Lalu yang kedua itu menanyakan tentang biaya rata-rata bila kuantitas atau produk barang yang diproduksi itu sebanyak 6 unit. Jadi kita bisa menggunakan rumus AC, yang dimana kita sudah mendapatkan, sepertinya di buku ada kesalahan, namun kita sudah mendapatkan jawaban yaitu 2,5 Q dikurang 20 ditambah 100 per Q. Itu Q-nya itu kita bisa ubah menjadi 6, yang dimana akan mendapatkan hasil 11,66 atau 11,67 jika di kalkulator. Lalu selanjutnya itu ada menanyakan tentang biaya total bila kuantitas barang yang diproduksi adalah 6 unit. Kita bisa menggunakan C atau biaya totalnya, yang dimana itu 2,5 Q kuadrat dikurang 20 Q ditambah 100, yang dimana Q-nya itu kita bisa ubah jadi 6 dan akan mendapatkan. Nah teman-teman sekalian, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang konsumsi marginal atau biasa disebut dengan MPC. Jadi konsumsi marginal atau hasrat konsumsi marginal adalah perubahan konsumsi akibat dari adanya perubahan satu unit pendapatan. Fungsi konsumsi marginal merupakan turunan pertama dari fungsi konsumsinya. Bila fungsi konsumsi dinyatakan sebagai C sama dengan FY, maka fungsi konsumsi marginalnya akan menjadi MPC sama dengan C aksen sama dengan D kurung buka C kurung tutup per DY. Yang dimana ada pula fungsi konsumsi rata-ratanya yang menggunakan rumus APC sama dengan C per Y. Yang dimana C itu menyatakan tentang konsumsi dan Y itu menyatakan tentang pendapatan. Selanjutnya itu ada contoh soal 10.7, yang dimana bila fungsi konsumsi suatu masyarakat itu dinyatakan dengan C sama dengan FY sama dengan 50 ditambah 0,8 Y ditambah 0,2 akar Y, yang dimana C itu menyatakan tentang konsumsi dan Y itu menyatakan tentang pendapatan. Jadi pertanyaannya, tentukanlah fungsi hasrat konsumsi marginal atau konsumsi marginalnya. Dan yang B menanyakan tentang fungsi hasrat konsumsi rata-ratanya. Dan yang C itu menyatakan besar hasrat konsumsi atau konsumsi marginalnya dan konsumsi rata-rata bila pendapatannya itu sebanyak 100. Baik, jadi mari kita masuk ke penyelesaian yang pertama, yang dimana A itu menanyakan tentang fungsi hasrat konsumsinya, konsumsi marginalnya itu. Kita bisa menggunakan rumus MPC, yang dimana mencari turunan dari C atau konsumsinya. Nah, di situ kan ditanyakan tentang konsumsinya. Kita bisa masukkan dan mendapatkan hasil 0,8 ditambah 0,1 per akar Y. Nah, kenapa bisa mendapatkan turunan segitu? Ya, karena 0,8 Y, karena itu pangkatnya 1, itu dikurangi 1, jadi jadi Y-nya tuh hilang. Jadi cuman sisa 0,8 aja. Ditambah 0,1 Y min 1/2. Pangkat min 1/2. Kenapa 0,2 akar Y itu bisa menjadi 0,1 Y min per 2? Jadi akarnya itu berubah menjadi pangkat. Hasilnya itu sebenarnya 0,2 Y pangkat 1/2. Tapi karena itu jadi kan 0,1 itu bisa dibilang 1/10. Nah, jadi 1/2 nya itu jadi 1/2 1/10 gitu.
Jadi hasilnya itu 0,1 Y min, jadi Y pangkat min 1/2 itu mendapatkan hasil 0,8 ditambah 0,1 per akar Y. Lalu kita lanjut ke penyelesaian yang kedua, itu dimana menanyakan tentang fungsi hasrat konsumsi rata-ratanya, yang dimana bisa menggunakan rumus APC sama dengan C per Y. C nya itu kan sudah kita ketahui, dimana itu adalah konsumsi dari suatu masyarakat, yaitu 50 ditambah 0,8 Y ditambah 0,2 Y akar Y, yang dimana akar Y itu kita bisa ubah menjadi Y pangkat 1/2, karena kan akar itu kan memang artinya setengah gitu ya. Di situ dibagi Y per Y, yang dimana Y itu menyatakan tentang pendapatan. Nah, jadi di sini jadi pendapatan dibagi dengan pendapatan. Jadi hasilnya itu menjadi 50 per Y ditambah 0,8 ditambah 0,2 per akar Y. Lalu yang ketiga atau yang C itu adalah menanyakan tentang besarannya. Yang dimana yang pertama itu ada hasrat konsumsi marginalnya, yang bila pendapatannya itu adalah 100 atau Y-nya itu 100. Kita bisa menggunakan rumus MPC, yang dimana menggunakan turunan dari C atau konsumsi. Kita kan sudah dapat hasilnya tadi 0,8 ditambah 0,1 per akar Y. Yang itu kita bisa ubah aja Y-nya atau pendapatannya itu menjadi 100. Jadi mendapatkan hasil 0,81. Lalu yang kedua mencari tentang konsumsi rata-ratanya, yang bila pendapatannya itu sama dengan 100 atau Y-nya sama dengan 100. Kita bisa menggunakan rumus APC. Nah, kita kan sudah mendapatkan konsumsi rata-ratanya itu sama dengan 50 per Y ditambah 0,8 ditambah 0,2 per akar Y. Kita bisa ubah Y-nya itu menjadi Y atau pendapatannya itu menjadi 100 dan didapatkanlah hasil 1. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang tabungan marginal atau biasa disebut dengan MPS. Jadi, tabungan marginal atau hasrat tabungan marginal adalah perubahan tabungan akibat dari perubahan satu unit pendapatan. Nah, fungsi tabungan marginal ini merupakan turunan pertama dari fungsi tabungan. Bila fungsi tabungan itu dinyatakan sebagai S sama dengan FY, maka fungsi tabungan marginalnya itu bisa dinyatakan sebagai MPS sama dengan S aksen sama dengan D kurung buka S kurung tutup per DY. Yang dimana S itu menyatakan tentang tabungan dan Y itu menyatakan pendapatan. Nah, di sini ada contoh soal 10-8, yang dimana bila fungsi tabungan suatu masyarakat itu S sama dengan FY sama dengan min 5 tambah 0,8 in Y. Nah, tentukanlah fungsi hasrat tabungan marginalnya, dan yang kedua, pertanyaan kedua itu besarannya dalam hasrat tabungan marginal bila pendapatannya adalah 10. Jadi kita bisa menggunakan penyelesaian, yang dimana pertanyaan pertama itu menanyakan tentang fungsi tabungan marginalnya, yang dimana kita bisa menggunakan rumus MPS yang mencari turunan dari S atau turunan dari tabungan. Jadi turunannya kita mendapatkan 0,8 per Y. Dan dari rumus D kurung buka S kurung tutup per DY kita mendapatkan hasil 0,8 per Y. Lalu yang kedua atau yang B itu menanyakan tentang besaran hasil tabungan marginal bila pendapatannya adalah 10 atau Y-nya ada 10. Kita bisa menggunakan rumus MPS yang sudah ada, yang menggunakan turunan dari tabungan yang sudah kita dapatkan. Kita tinggal masukkan 0,8 per Y, itu Y-nya bisa kita ganti dengan 10. Jadi kita mendapatkan hasil 0, Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang laju pembentukan modal. Yang dimana bila pembentukan modal dipandang kontinu sepanjang waktu, maka persediaan modal atau biasa disebut dengan stok kapital dapat dinyatakan sebagai fungsi dari waktu, yaitu KT sama dengan FT. Yang dimana turunan pertama dari fungsi persediaan modal ini disebut laju pembentukan modal atau rate of
capital formation. Laju pembentukan modal pada waktu atau T sama dengan laju aliran investasi bersih atau rate of net investment flow pada waktu atau T yang dinyatakan sebagai LT sama dengan K aksen T sama dengan D kurung buka KT kurung tutup per DT. Lalu adapun contoh soal 10-9 yang dimana stok kapital atau dinyatakan dengan K pada suatu daerah pada tahun ke T atau waktu ke T ditunjukkan oleh fungsi K sama dengan FT sama dengan 30T pangkat 5/3 ditambah 120T, dimana soalnya itu menanyakan tentang yang A fungsi aliran investasi bersih tahun ke T, lalu yang B itu adalah seberapa besar aliran investasi bersih pada awal tahun atau bisa dinyatakan T sama dengan 0. Lalu adapun penyelesaiannya dari K sama dengan 30T pangkat 5/3 ditambah 120T, yang dimana itu kan yang pertama menanyakan tentang fungsi aliran investasi bersih. Itu kita bisa menggunakan rumus mencari turunan dari K atau K itu dinyatakan sebagai stok kapital. Kita mencari turunan dari stok kapitalnya, dimana kita mendapatkan hasil 50T 2/3 ditambah 120. Jadi seperti biasa, jika dalam suatu T-nya itu kan ada pangkat 5/3, itu dikali ke depan, jadi mendapatkan hasil 50T pangkat 2/3 ditambah 120. T-nya hilang karena memang itu mencari turunan dari waktu, jadi T-nya hilang. Lalu yang B itu menyatakan tentang besar aliran investasi bersih pada tahun awal atau T sama dengan 0. Itu bisa kita memasukkan dari turunan yang sudah kita dapat, itu kita bisa masukkan T-nya sama dengan 0. Jadi mendapatkan hasil. Nah, materi selanjutnya itu adalah profit marginal atau bisa disingkat MP. Profit marginal adalah perubahan profit akibat adanya perubahan satu unit barang yang dijual. Jadi fungsi profit marginalnya adalah turunan pertama dari fungsi profitnya. Bila fungsi profit dinyatakan sebagai P sama dengan FQ, maka fungsi profit marginalnya bisa menjadi MP sama dengan P aksen sama dengan D kurung buka P kurung tutup per DQ. Lalu ada pula ini sesi mengingat rumus-rumusnya. Bisa dibaca ya teman-teman. Baik teman-teman, jadi sini kita akan membahas tentang aplikasi optimasi. Optimasi dalam ilmu matematika itu adalah pencarian nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang perimaan total yang maksimum. Bila fungsi perimaan total dinyatakan sebagai R sama dengan FQ, maka perimaan total akan maksimum bila dipenuhi dua syarat. Syarat yang pertama itu adalah L aksen sama dengan D kurung buka R kurung tutup per DQ sama dengan 0. Itu adalah syarat yang diperlukan. Lalu yang kedua itu adalah R double aksen sama dengan D kuadrat kurung buka R kurung tutup per D Q kuadrat. Itu lebih kecil dari 0. Itu adalah syarat yang mencukupi. Jadi kedua syarat itu diperlukan dan harus dicukupi agar perimaan total itu bisa maksimum. Lalu yang kedua itu ada perimaan total maksimum dari pajak, yang dimana bila fungsi perimaan total dari pajak dinyatakan sebagai T sama dengan FQ, maka perimaan total dari pajak yang diterima oleh pemerintah atau T akan maksimum bila dipenuhi dua syarat juga. Yang pertama itu adalah T aksen sama dengan D kurung buka T kurung tutup per DQ sama dengan 0. Itu adalah syarat yang diperlukan. Lalu ada syarat yang kedua itu adalah T double aksen sama dengan D kuadrat kurung buka T kurung tutup per DQ kuadrat. Itu lebih kecil dari 0. Itu adalah syarat yang mencukupi. Jadi dua syarat ini itu diperlukan dan harus dicukupi jika perimaan total dari pajak itu yang diterima pemerintah itu maksimum, akan menjadi maksimum. Lalu yang ketiga itu ada laba atau profit yang maksimum. Jadi besarnya laba itu dirumuskan dengan P sama dengan R dikurangi C. Bila
fungsi laba itu dinyatakan sebagai P sama dengan FQ, maka laba atau profit akan mencapai maksimum bila dipenuhi dua syarat juga. Syarat yang pertama itu adalah P aksen sama dengan D kurung buka P kurung tutup per DQ sama dengan 0. Itulah syarat yang diperlukan. Lalu yang kedua itu adalah P double aksen sama dengan D kuadrat kurung buka P kurung tutup sama dengan DQ kuadrat itu lebih kecil dari 0. Itulah syarat yang mencukupi. Jadi kedua syarat itu diperlukan dan harus dicukupi jika ingin besaran laba itu jika besaran laba itu akan mencapai maksimum. Oke teman-teman, ada materi selanjutnya itu adalah biaya total yang minimum. Ini mana bila biaya total itu dinyatakan sebagai C sama dengan FQ, maka biaya total akan mencapai minimum bila dipenuhi dua syarat. Yang syarat yang pertama itu adalah C aksen sama dengan D kurung buka C kurung tutup sama dengan DQ sama dengan 0. Yang mana itu adalah syarat yang diperlukan. Lalu yang kedua itu adalah C double aksen, itu adalah D kuadrat kurung buka C kurung tutup per DQ kuadrat. Ini mana itu lebih besar dari 0. Itulah syarat yang mencukupi. Jadi kedua syarat itu harus diperlukan dan dicukupi bila biaya total itu akan mencapai minimum. Lalu selanjutnya itu adalah biaya rata-rata yang minimum. Jadi fungsi biaya rata-rata dinyatakan sebagai AC sama dengan FQ bila biaya rata-ratanya akan mencapai minimum. Jadi diperlukan memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama itu adalah AC aksen sama dengan D kurung buka AC kurung tutup per DQ sama dengan 0. Itulah syarat yang diperlukan. Lalu ada syarat kedua yaitu AC double aksen sama dengan D kuadrat kurung buka AC kurung tutup per DQ kuadrat lebih besar dari 0. Itu adalah syarat yang mencukupi. Jadi itu kedua syarat itu diperlukan dan harus dicukupi bila biaya rata-rata itu akan mencapai minimum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu penerimaan total, penerimaan marginal, dan elastisitas permintaan. Nah, bila fungsi permintaan sejenis barang QD sama dengan P dinyatakan dalam P sama dengan FQD, maka penerimaan total yaitu R sama dengan QP sama dengan Q dikali FQD, dan penerimaan rata-rata yaitu AR sama dengan R per Q sama dengan PQD per QD sama dengan P, dan penerimaan marginal yaitu MR sama dengan R sama dengan DR per DQ. Nah, hubungan antara MR, AR, dan eta D dinyatakan oleh persamaan berikut, yaitu MR sama dengan AR dalam kurung 1 ditambah 1 per eta D tutup kurung. Nah, agar dapat memahami penerapan optimasi dalam kurung maksimasi dan minimasi suatu fungsi dalam ekonomi, kita akan lanjut ke contoh soal. Oke, untuk contoh soalnya yaitu seorang produsen memiliki fungsi permintaan atas barangnya berbentuk yaitu QD sama dengan 5 dikurang 0,25P. Sedangkan biaya rata-rata untuk memproduksi tab unit barangnya adalah C bar sama dengan 3 dengan penyelesaian yaitu QD sama dengan 5 dikurang 0,25P sama dengan 5 dikurang 1/4P menjadi P sama dengan 20 dikurang 4Q dalam kurung transposisi rumus. Untuk fungsi penerimaan total yaitu R sama dengan P dikali Q sama dengan dalam kurung 20 dikurang 4Q tutup kurung Q sama dengan 20Q dikurang 4Q kuadrat. Nah, untuk fungsi biaya total yaitu C sama dengan Q dikali C bar sama dengan Q dikali 3 sama dengan 3Q. Untuk fungsi laba atau profit yaitu P sama dengan R dikurang C sama dengan dalam kurung 20Q dikurang 4Q kuadrat tutup kurung dikurang 3Q sama dengan 17Q dikurang 4Q kuadrat. Nah, untuk laba tersebut akan maksimum bila dipenuhi dua syarat, yaitu syarat pertama Q aksen sama dengan 0
Pi aksen sama dengan 17 dikurang 8 Ki sama dengan 17 dikurang 8 Ki. 8 Ki sama dengan 17 dan Ki sama dengan 2,125. Untuk syarat yang kedua yaitu Pi double aksen lebih kecil dari 0 sama dengan D dalam kurung Pi aksen tutup kurung per D Ki sama dengan 0 sama dengan min 8 lebih kecil dari 0 menjadi maksimum pada Ki sama dengan 2,125. Nah, untuk besarnya laba maksimum yaitu substitusikan Ki sama dengan 2,125 ke fungsi laba diperoleh laba maksimum sebagai berikut, yaitu Pi sama dengan 17 Ki dikurang 4 Ki kuadrat. Pi dalam kurung maksimum sama dengan 17 dalam kurung 2,125 dikurang 4 dalam kurung 2,125 kuadrat sama dengan 18,065. Jadi, laba maksimum yang diperoleh adalah 18,065. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan jasa penyewaan mobil mewah dinyatakan oleh fungsi, yaitu C sama dengan F Ki sama dengan 4 Ki kuadrat dikurang 120 Ki ditambah 3.600, yaitu C sama dengan biaya total dan Ki sama dengan kuantitas mobil. Jadi A, tentukanlah biaya rata-rata minimumnya, dan B, tentukanlah biaya marginal pada saat biaya rata-ratanya minimum. Nah, jadi yang pertama yaitu menentukan yang A, biaya rata-rata minimum. Jadi fungsi biaya rata-rata AC sama dengan C per Ki sama dengan P Ki kuadrat dikurang 120 Ki ditambah 3.600 per Ki sama dengan 4 Ki dikurang 120 ditambah 3.600 per Ki sama dengan 4 Ki dikurang 120 ditambah 3.600 Ki pangkat kurang 1. Untuk AC akan meminimum bila dipenuhi dua syarat, yaitu syarat pertama AC aksen sama dengan 0 sama dengan 4 dikurang 3.600 Ki pangkat min 2. Untuk 4 dikurang 3.600 Ki min 2 sama dengan 0. 4 dikurang 3.600 per Ki kuadrat sama dengan 0. Jadi 3.600 per Ki kuadrat sama dengan 4 menjadi Ki kuadrat sama dengan 900 sama dengan plus minus 30 sama dengan 30 dalam kurung bermakna. Nah, itu min 30 dalam kurung tidak bermakna. Untuk syarat yang kedua yaitu AC double aksen lebih besar dari 0 sama dengan 3.600 Ki pangkat min 3 sama dengan 3.600 per Ki pangkat 3 sama dengan 3.600 per dalam kurung 30 tutup kurung pangkat 2 lebih besar dari 0 dalam kurung minimum pada Ki sama dengan 30. Nah, yang kedua yaitu besarnya biaya rata-rata minimum. Kita perlu mensubstitusikan Ki sama dengan 30 ke dalam fungsi AC diperoleh besarnya biaya rata-rata minimumnya. AC sama dengan 4 Ki dikurang 120 ditambah 3.600 per Ki, yaitu AC dalam kurung min sama dengan 4 dalam kurung 30 tutup kurung dikurang 120 ditambah 3.600 per 30 dalam kurung substitusikan Ki sama dengan 30. Nah, yang B yaitu biaya marginal pada Ki sama dengan 30, yaitu MC sama dengan D dalam kurung C per D Ki sama dengan 8 Ki per 120 sama dengan 8 dalam kurung 30 tutup kurung dikurang 120 sama dengan 120. Oke, lanjut ke soal berikutnya yaitu fungsi permintaan dan penawaran jenis barang, yaitu Ki D sama dengan min 0,4P ditambah 2 dan
QS sama dengan P dikurang 2. Nah, tentukanlah penerimaan maksimum dari pajak yang diterima oleh pemerintah bila pemerintah mengenakan pajak sebesar T per unit terhadap barang yang dijual dan hitunglah besarnya T. Jadi penyelesaiannya yaitu QD sama dengan min 0,5P ditambah 2 menjadi P sama dengan min 2Q ditambah 4 dalam kurung transposisi rumus. Nah, untuk sebelum pajak yaitu QD sama dengan min 0,5 ditambah 2 sama dengan dalam kurung P dikurang T tutup kurung min 2. QS sama dengan P dikurang 2 dan setelah pajak yaitu QDT sama dengan QD sama dengan min 0,5P ditambah 2 menjadi P sama dengan min 2Q ditambah 4 yaitu dalam kurung P dikurang T dikurang 2. Nah, keseimbangan setelah pajak bila QDT sama dengan QST yaitu min 0,5 ditambah 2 sama dengan P dikurang T dikurang 2 yaitu min 0,5 ditambah 2 sama dengan P dikurang T dikurang 2 T sama dengan 1,5 P kurang 4. Nah, untuk selanjutnya yaitu substitusikan transposisi rumus ke 1 didapat fungsi T sama dengan FQ yaitu T sama dengan 1,5 dalam kurung min 2Q ditambah 4 tutup kurung min 4 sama dengan min 3Q ditambah 6 dikurang 4 sama dengan min 3Q ditambah 2. Jadi pajak total yang diterima oleh pemerintah dalam kurung T yaitu T sama dengan T kali 0 Q sama dengan dalam kurung min 3Q ditambah 2 tutup kurung dalam kurung Q T sama dengan F Q sama dengan min 3Q kuadrat ditambah 2. Jadi, pajak total akan mencapai maksimum bila dipenuhi dua syarat, yaitu syarat pertama, T aksen sama dengan 0, sama dengan min 6Q ditambah 2, yaitu min 6Q ditambah 2 sama dengan 0, yang dimana 6Q sama dengan 2 menjadi Q sama dengan 1/3. Untuk syarat yang kedua, yaitu T double aksen lebih kecil dari 0, T double aksen sama dengan min 6 lebih kecil dari 0, dalam kurung, pajak maksimum pada Q sama dengan 1/3. Jadi, penerimaan pajak yang maksimum yaitu substitusikan Q sama dengan 1/3 ke 3 diperoleh penerimaan pajak yang maksimum sebagai berikut. T sama dengan min 3Q kuadrat ditambah 2Q yaitu T dalam kurung maksimum sama dengan min 3 dalam kurung 1/3 kuadrat ditambah 2 dalam kurung 1/3 sama dengan min 1/3 ditambah 2/3 sama dengan 1/3. Nah, untuk besar pajak per unit yaitu substitusikan Q sama dengan 1/3 ke dalam persamaan 2 diperoleh nilai T, yaitu T sama dengan min 3Q ditambah 2 sama dengan min 3 dalam kurung 1/3 ditambah 2 sama dengan 1. Jadi, penerimaan maksimum dari pajak yang diterima oleh pemerintah sebesar 1/3, besarnya pajak unit yang tersebut yaitu T adalah. Selanjutnya ada contoh soal 10-13, yaitu dalam periode tertentu total penjualan sebuah perusahaan manufaktur yang berproduksi pupuk ditunjukkan oleh R sama dengan FQ sama dengan minus 2Q pangkat 3 tambah 12Q kuadrat ditambah 72Q. Nah, R itu total penjualan dalam miliar rupiah dan Q itu kuantitas produk pupuk dalam ton. Nah, agar total penjualan maksimum anggaplah semua produk itu terjual, berapa ton seharusnya perusahaan tersebut berproduksi dan berapa nilai total penjualan maksimumnya. Nah, cara penyelesaiannya adalah memerlukan dua syarat, yaitu syarat pertama itu syarat yang diperlukan. R aksen itu kita anggap juga 0. Jadi R aksen sama dengan minus 6Q kuadrat tambah 24Q tambah 72. Hasil ini tuh didapat dari
perhitungan fungsi R yang di atas. Kita ubah R aksennya itu jadi 0. Jadi kita masukkan juga angka yang tadi, minus 6Q kuadrat tambah 24Q tambah 72. Dapatlah hasil Q kuadrat kurang 4 lah, Q dikurangi 12. Kedua rumus itu dibagi minus 6 guys, seperti angka yang paling depan. Terus dapatlah hasil Q minus 6 sama Q plus 2. Nah, Q minus 6 sama dengan 0, itu artinya Q1 sama dengan 6, yang artinya bermakna secara ekonomis. Yang selanjutnya ada Q plus 2 sama dengan 0, yaitu Q2 itu sama dengan minus 2, yang tidak bermakna secara ekonomis karena dia minus. Selanjutnya syarat kedua itu syarat yang mencakupi R double aksen lebih kecil daripada 0. Nah, R double aksen sama dengan minus 12Q tambah 24. Jadi pada Q sama dengan 16, R double aksennya itu yang di atas dimasukkanlah angka 6 ke dalam Q-nya. Dapatlah kita minus 48 kurang dari 0. Itu adalah total penjualan maksimum pada Q sama dengan 6. Dengan mensubstitusikan Q sama dengan 6 ke dalam fungsi asal, yaitu fungsi R, diperolehlah total penjualan yang maksimum sebagai berikut. Caranya adalah kita memasukkan Q sama dengan 6 itu ke dalam fungsi asalnya. Seperti yang di atas kan sudah ada fungsi asalnya kan. Kita masukkan 6, kita perolehlah hasil minus 432 tambah 432 tambah 432 yang hasilnya adalah 432. Jadi agar diperoleh total penjualan yang maksimum, seharusnya perusahaan berproduksi sebanyak 6 ton. Dan total penjualan maksimum yang diperoleh sebesar 432. Selanjutnya ada contoh soal 10-14, yaitu biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang memproduksi minyak pelumas mesin kendaraan dicerminkan oleh C sama dengan 4Q3 ditambah 24Q kuadrat dikurangi 252Q ditambah 500. Nah, C ini adalah biaya total dalam miliar rupiah dan Q ini merupakan kuantitas produk dalam ribuan galon. Nah, berapakah galon yang seharusnya perusahaan produksi agar biaya totalnya minimum, dan berapa nilai biaya total minimumnya? Cara penyelesaiannya adalah seperti tadi, kita membutuhkan dua syarat, yaitu syarat pertama yang diperlukan, itu adalah syarat yang diperlukan, C aksen sama dengan 0, C aksen sama dengan 12Q2 tambah 48Q dikurangi 252. Dari mana itu dapat? Yaitu didapat dari hasil perhitungan dari fungsi C yang di atas. Selanjutnya kita tinggal ganti C aksennya itu dengan 0, masih dengan angka-angka yang sama, didapatkanlah 0 sama dengan Q kuadrat ditambah 4Q dikurangi 21. Itu didapat dari ruas-ruas yang lain dibagi dengan 12, yaitu ruas yang paling depan. Didapatkanlah hasil Q tambah 7 dan Q kurang 3. Nah, Q tambah 7 sama dengan 0 itu merupakan Q1 yang sama dengan minus 7, yang artinya tidak bermakna secara ekonomis karena dia minus. Dan Q minus 3 sama dengan 0 merupakan Q2, yaitu 3, itu bermakna secara ekonomis karena dia plus. Syarat yang kedua adalah syarat yang mencukupi. Nah, C double aksen sama dengan lebih besar daripada 0. Jadi C double aksen itu sama dengan 24 tambah 48. 24-nya itu dari yang di atas tadi, 24 Q pangkat 2. Tapi sekarang Q-nya nggak pakai pangkat. Terus 48-nya itu hasil dari perhitungan 24 Q kuadrat yang tadi. Jadi kita tinggal masukkan Q3-nya itu ke dalam C aksen double aksennya ini. Setelah kita memasukkannya, kita dapatlah 72 tambah 48. Setelah kita tambahkan, dapatlah 120. Jadi 120 itu lebih besar daripada 0. Jadi ini adalah biaya total minimum pada Q sama dengan 3. Selanjutnya, dengan memasukkan Q sama dengan 3 ke dalam fungsi asal akan diperoleh total biaya minimumnya. Jadi kita masukkan 3 ke dalam fungsi C yang tadi.
Sehingga didapatlah 108 ditambah 216 dikurangi 756 ditambahin 500 yang hasilnya adalah 68. Jadi, agar total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut minimum, sebaiknya perusahaan tersebut berproduksi sebanyak 3.000 galon dan nilai total biaya yang minimum adalah 68 miliar. Baik, selanjutnya ada contoh soal 10-15, yaitu sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi sejenis bubuk kimia memperkirakan bahwa biaya rata-rata produksi per kilogram bubuk kimia tergantung dari kuantitas bubuk yang diproduksi. Fungsi biaya rata-rata per kilogram produk ini dicerminkan oleh C bar sama dengan 0,02 Ki kuadrat dikurangi 100 IN Ki ditambah 600. C bar itu adalah biaya rata-rata per kilogram dalam juta rupiah dan Q itu merupakan kuantitas barang dalam kilogram. Tunjukkanlah tingkat produksi yang meminimum biaya rata-rata per kilogram tersebut dan berapa nilai biaya rata-rata minimumnya. Untuk menyelesaikannya seperti biasa kita memerlukan dua syarat. Yang pertama adalah syarat yang diperlukan. D dalam kurung C bar per dq itu sama dengan 0. Jadi D dalam kurung C bar per dq kita dapat 0,04 Ki dikurangi 100 dibagi 1 per Ki. Ini kita dapat dari 0,02 dikali 0,02 dan 100 IN Ki-nya itu kita ganti pakai 1 per Ki. 600-nya nggak kita pakai dulu karena kita fokus nyari Ki. Kita dapatlah kita ubah dulu D dalam kurung C bar per dq-nya itu jadi 0. Jadi kita dapat 0,04 Ki dikurangi 100 per Ki. Jadi kita ubah tempatnya jadi 100 per Ki sama dengan 0,04. Setelah itu kita dapat hasilnya itu 10.000 sama dengan 4 Ki kuadrat. 10.000-nya kita bagi 4 jadinya 2.500 sama dengan Ki kuadrat. Nah, selanjutnya ada Ki sama dengan akar 2.500 itu sama dengan kurang lebih 50 dan Ki sama dengan minus 50 yang tak bermakna secara ekonomis karena dia minus dan Ki sama dengan 50 yang bermakna secara ekonomis karena dia plus. Yang kedua adalah syarat yang mencukupi. D kuadrat dalam kurung C bar per D Ki kuadrat itu lebih besar daripada 0. Jadi D kuadrat dalam kurung C bar per dq kuadrat tuh kita dapatkan 0,04 tambah 100 Ki minus 2 yang kita dapat 0,04 ditambah 100 per Q2. Kita pecah tadi 100 Ki minus 2 nya. Jadi kita dapatkanlah 0,04 ditambah 100 per 50 kuadrat, yaitu kita masukkan tadi 50 itu dapat dari Ki sama dengan 50-nya. Terus dapatlah kita hasil 0,04 tambah 0,04 itu sama dengan 0,08 yang lebih besar daripada 0, yaitu biaya rata-rata minimum pada Ki sama dengan 50. Selanjutnya kita carilah biaya rata-rata per kilogram yang minimum. Substitusikan Ki sama dengan 50 ke dalam fungsi asal, akan diperolehlah biaya rata-rata minimum per kilogramnya seperti ini. C bar sama dengan 0,02 Ki kuadrat dikurangi 100 IN Ki tambah 600. Jadi di setiap Ki-nya tuh kita masukkan 50. Dapatlah kita hasil 50 dikurangi 100 dalam kurung 3,912 ditambah 600. Dapatlah kita hasil 50 dikurangi 391,2 tambah 600 yang hasilnya 259,2. Tingkat produksi yang meminimumkan biaya rata-rata per kilogram adalah 50 kg dan nilai minimum biaya rata-rata per kilogram adalah 200. Selanjutnya ada contoh soal 10-16. Profit tahunan sebuah perusahaan jasa keuangan di sebuah provinsi ditaksir dipengaruhi oleh banyaknya tenaga pemasaran yang dikaryakan. Fungsi profitnya adalah Pi sama dengan 20 Ki dikali E pangkat minus 0,02 Ki. Pi itu adalah profit dalam juta rupiah dan Ki adalah kuantitas tenaga kerja pemasaran, yaitu orang. Jadi berapa orang tenaga pemasaran yang harus dikaryakan agar profitnya maksimum dan berapa nilai profit maksimumnya. Seperti biasa penyelesaiannya ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah syarat yang diperlukan. Jadi Pi aksen itu sama dengan dP per dQ sama dengan 0.
P aksen sama dengan 20 kali E pangkat minus 0,002 Ki ditambah E pangkat minus 0,002 Ki dikali minus 0,002 Ki dikali 20 Ki. Dapatlah hasil 20 per E pangkat 0,002 Ki dikurangi 0,002 dikali 20 Ki per E pangkat 0,002 Ki sama dengan 20 per E pangkat 0,002 Ki kurangi 0,04 Ki per E pangkat 0,002 Ki. Pi-nya kita ganti 0, jadi 0 sama dengan 20 per E pangkat 0,002 Pi dikurangi 0,04 Ki per E pangkat 0,002 Ki. 20-nya kita bawa ke depan, jadi 20 sama dengan 0,04 Ki. Jadi Ki sama dengan 500. Yang kedua adalah syarat yang mencukupi. Pi double aksen lebih kecil daripada 0. Jadi Pi double aksen sama dengan 20 dikali 0,002 dikali E pangkat minus 0,002 Ki dikurangi 0,04 dikali E pangkat minus 0,002 Ki dikurangi 0,002 dikali E pangkat minus 0,002 Ki dikali 0,04 Ki. Dapatlah kita hasil minus 0,04 bagi E pangkat 0,002 Ki dikurangi 0,04 per E pangkat 0,02 Ki dikurangi 0,00008 Ki per E pangkat 0,0002 Ki. Jadi dapatlah hasil minus 0,08 per E pangkat 0,002 Ki tambah 0,0008 Ki per E pangkat 0,002 Ki. Dapatlah kita hasil minus 0,08 per E pangkat 0,002, itu kita masukkan Ki-nya di 500. Jadi dalam kurung 500 tambah 0,00008 dalam kurung 500 per E pangkat 0,0002 dalam kurung 500. Dapatlah kita hasil minus 0,08 per E kuadrat tambah 0,04 per E kuadrat sama dengan minus 0,04 per E kuadrat. Dapatlah kita hasil minus 0,04 per dalam kurung 2,718 kuadrat sama dengan minus 0,04 per 7,38752. Dapatlah kita hasil minus 0,0054 lebih kecil daripada 0. Itulah. Baik. Selanjutnya kita cari profit maksimumnya, yaitu substitusikan Ki sama dengan 500 ke dalam fungsi profil. Yaitu Pi sama dengan F Ki akan diperoleh profit maksimum sebagai berikut. Pi sama dengan F dalam kurung Ki sama dengan 20 dalam kurung Ki dikali E pangkat minus 0,002 Ki yang sama dengan 20 Ki per E pangkat 0,002 Ki. Jadi Pi maksimumnya yaitu 20, Ki-nya kita ubah jadi 500, 20 dalam kurung 500 per E pangkat 0,002 dalam kurung 500 sama dengan 10.000 per E kuadrat sama dengan 10.000 per 2,718 kuadrat. Jadi hasilnya 188,4817. Jadi tenaga pemasaran dikaryakan agar profitnya maksimum itu sebanyak 500 orang dan profit maksimum yang diperoleh itu sebesar 4.188.481.000. Baik, selanjutnya ada keuntungan monopoli. Nah, monopoli ini termasuk salah satu bentuk persaingan pasar yang tidak sempurna. Pada pasar monopoli, ada seorang penjual produsen yang dapat menguasai pasar terhadap jenis barang atau jasa tertentu. Sehingga si monopoli dapat mengendalikan harga barang atau jasa yang dijualnya dengan cara mengatur kuantitas barang yang ditawarkan.
Jika kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan dikurangi, maka harga barang akan naik. Sebaliknya juga, jika kuantitas barang yang ditawarkan itu ditambahkan, maka harga barang tersebut akan turun. Dengan jalan mengatur kuantitas barang yang beredar di pasar, si monopoli akan mudah menentukan tingkat produksi agar mendapatkan. Jadi yang pertama ada keuntungan maksimum pada monopoli biaya total, yaitu C. Bila biaya rata-rata untuk memproduksi per unit barang sebesar C bar dan kuantitas barang yang diproduksi sebanyak Q, maka besar biaya total adalah C sama dengan Q dikali C bar. Yang kedua ada penerimaan total, yaitu R. Bila harga per unit barang yang dijual sebesar P dan kuantitas barang dijual sebanyak Q, maka besarnya penerimaan totalnya itu adalah R sama dengan P kali Q. Yang ketiga adalah keuntungan atau profit, yaitu P. Jadi besarnya keuntungan yang diperoleh si monopoli adalah P sama dengan R kurang C. Keuntungan profit tersebut akan maksimum bila dipenuhi dua syarat. Yang pertama adalah syarat yang diperlukan. P aksen sama dengan 0, yaitu R aksen kurang C aksen sama dengan 0. R aksen sama dengan C aksen. Bisa dilihat ini seperti MR sama dengan MC. Yang kedua adalah syarat yang mencukupi. P double aksen lebih kecil daripada 0 atau R double aksen lebih kecil daripada C. Bisa kalian lihat gambar yang ada di sebelah. Itu bila grafik R, C, dan MC dan P terhadap Q dibuat dalam satu gambar. Gambar grafiknya bakalan seperti itu. Terus, pada tingkat produksi sebesar Q1 dan Q3, gradien kurva C dan kurva R sama besar. MC sama dengan MR. Nah, pada tingkat produksi Q, jarak terlebar antara kurva R dan kurva C itu mencerminkan selisih negatif terbesar, yaitu berarti kerugian maksimum, yang juga tercermin oleh kurva P yang mencapai minimum di titik G. Sedangkan pada tingkat produksi Q3, jarak terlebar antara kurva C dan kurva R itu mencerminkan selisih positif terbesar, yaitu keuntungan maksimum, yang juga dicerminkan oleh kurva P yang mencapai maksimum di titik H. Kalau diperhatikan kurva MR dan MC, maka kedua kurva tersebut berpotongan pada tingkat produksi Q1, yaitu titik potong K, dan pada titik produksi Q3, yaitu dengan titik potong L. Oleh karena tingkat Q1 dan Q3 itu besar, MR sama dengan MC. Jadi yang pertama ada pengaruh pajak dalam monopoli. Jika terhadap barang yang dihasilkan atau dijual oleh pemegang monopoli dikenakan pajak penjualan sebesar T per unit, maka pajak ini akan menaikkan biaya per unit produk, yaitu C bar, sebesar T, dan biaya total, yaitu C, akan naik sebesar TQ. Sebagai berikut. Ini biaya per unit produk setelah pajak itu C bar T sama dengan C bar tambah T. Biaya total setelah pajak sebesar T per unit itu CT sama dengan C plus TQ sama dengan Q kali C bar T. Biaya laba yang diperoleh itu P sama dengan R dikurangi CT per R kurang dalam kurung C tambah TQ sama dengan R kurang C kurang TQ. Baik, selanjutnya adalah laba tersebut akan maksimum bila dipenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah syarat yang diperlukan, yaitu P aksen sama dengan 0 atau bisa juga R aksen sama dengan CT. Yang kedua adalah syarat yang mencukupi, yaitu P double aksen lebih kecil daripada 0 atau bisa dengan R double aksen lebih kecil daripada CT double aksen. Keterangan simbol ada C bar itu biaya rata-rata per unit produk sebelum pajak. C bar T itu biaya rata-rata per unit produk setelah adanya pajak. Dan C sama dengan biaya total sebelum pajak. CT itu sama dengan biaya total setelah. Baik, kita masuk ke contoh soal. Di sini diminta untuk mencari berapa unit produk seharusnya diproduksi dan berapa harga per unit produk yang harus ditetapkan, serta berapa laba maksimum yang diperoleh.
Penyelesaiannya pertama kita cari yang A dulu, yaitu Ki D sama dengan minus 0,2P tambah 8,2. 0,2P-nya itu kita pindah ke depan jadi dia plus. Jadi 0,2P sama dengan minus Ki D tambah 8,2. Terus di bawahnya P sama dengan minus 5Ki tambah 41. Ini didapat dari kedua rumus dibagi 0,2. Ini dilakukannya transposisi rumus. Nah, transposisi rumus ini diperlukan untuk mendapatkan fungsi R dalam Ki, yaitu seperti berikut. R sama dengan F dalam kurung Ki, R sama dengan P kali Ki sama dengan kurung buka minus 5Ki tambah 41 kurung tutup Ki sama dengan minus 5Ki kuadrat tambah 41 Ki. Selanjutnya kita cari MR sama dengan R aksen sama dengan minus 10Ki tambah 41. R double aksen sama dengan minus 10. Selanjutnya kita cari C bar, yaitu Ki tambah 5, C sama dengan Ki. Sama dengan Ki tambah 5, Ki sama dengan Ki kuadrat tambah 5Ki. Selanjutnya kita cari MC sama dengan C aksen sama dengan 2Ki tambah 5, C double aksen sama dengan 2. Selanjutnya kita cari fungsi keuntungannya, yaitu Pi sama dengan F Ki. Pi sama dengan R kurang C. Kita masukkan 41 Ki kurang 5 Ki kuadrat dikurangi Ki kuadrat tambah 5 Ki. Pi sama dengan 36 Ki dikurangi 6 Ki kuadrat, yaitu fungsi laba. Laba akan maksimum bila dipenuhi dua syarat, yaitu yang pertama MR sama dengan MC, yaitu 41 dikurangi 10Ki sama dengan 2Ki tambah 5, yaitu Ki sama dengan 3. Yang kedua adalah R double kuadrat lebih kecil daripada C double kuadrat, yaitu R double kuadrat sama dengan minus 10 lebih kecil daripada C double kuadrat, yaitu 2. Laba maksimum pada Ki sama dengan 3. Selanjutnya kita cari harga per unit barang, yaitu P sama dengan minus 5Ki tambah 41 sama dengan minus 5 dalam kurung 3 tambah 41 sama dengan 26. Jadi agar labanya maksimum, maka kuantitas produk yang diproduksi 3 unit dan harga per unit barangnya yang ditetapkan adalah 26. Selanjutnya kita cari laba maksimumnya, yaitu substitusikan Ki sama dengan 3 ke dalam fungsi laba, maka diperolehlah laba yang maksimum sebagai berikut. Pi sama dengan 36Ki dikurangi 6Ki kuadrat. Ki maksimalnya itu 36, kita masukkan 3 ke dalam setiap Ki-nya. 36 kali 3 dan 6 kali 3 kuadrat, yaitu dapat 108 kurang 54, yang hasilnya 54. Jadi laba maksimumnya. Selanjutnya kita akan ke contoh soal selanjutnya, yaitu 10-18. Di sini kita diminta untuk menentukan kuantitas barang yang harus diproduksi dan tingkat harga per unit barangnya agar mendapatkan keuntungan yang maksimum, dan tentukan pula keuntungan maksimumnya. Jadi yang pertama kita cari Ki D, yaitu minus 0,5P tambah 5. Kita lakukan transposisi rumus, jadilah P sama dengan 10 kurang 2Ki. Selanjutnya kita cari R, yaitu P dikali Ki. Jadi 10 dikurangi 2Ki dikali Ki. Kita lakukan kali silang, hasilnya adalah 10Ki dikurangi 2Ki kuadrat. Selanjutnya kita cari MR sama dengan R aksen sama dengan 10 kurang 4Ki. R double aksen sama dengan minus 4. Selanjutnya kita cari C bar, yaitu 2,5, dan CT bar itu sama dengan C bar tambah T sama dengan 2,5 tambah 0,5 sama dengan 3. Selanjutnya kita cari CT sama dengan Ki dikali CT aksen sama dengan Ki dikali 3 sama dengan 3Ki. Selanjutnya di bawahnya ada CT aksen itu sama dengan 3 dan CT double aksen itu sama dengan 0. Selanjutnya kita cari fungsi keuntungan. Pi sama dengan R kurangi CT sama dengan, jadi kita masukkan hasil yang udah kita dapetin tadi, jadinya 10Ki dikurangi 2Ki kuadrat dikurangi 3Ki, hasilnya 7Ki kurang 2Ki kuadrat. Keuntungannya akan maksimum bila dipenuhi dua syarat. Yang pertama adalah R aksen sama dengan CT aksen,
yaitu 10 dikurangi 4Q sama dengan 3 dan Q sama dengan 1,75. Yang kedua adalah R double aksen lebih kecil daripada CT, yaitu R sama dengan minus 4 lebih kecil daripada CT double aksen sama dengan 0. Keuntungan maksimum pada Q sama dengan 1,75. Kita tentukan harga per unit barangnya, yaitu P sama dengan 10 kurang 2Q. Jadi 10 kurang 2 kita masukkan 1,75 sama dengan 10 kurang 3,5 sama dengan 6,5. Keuntungan maksimumnya di sini dengan memasukkan Q ke dalam 1,75 ke dalam fungsi keuntungan laba akan diperoleh keuntungan maksimum. P sama dengan 7Q dikurangi 2Q kuadrat. Itu maksimumnya kita masukkan 1,75 di setiap Q-nya. Kita dapatkan 12,25 dikurangi 6,125. Hasilnya adalah 6,125. Jadi agar keuntungannya maksimum, maka kuantitas barang yang diproduksi sebanyak 1,75 unit, harga per unit barangnya sebesar 6,5, dan laba maksimumnya selanjutnya ada contoh soal 10-19 yang dimana kita diminta untuk menentukan keuntungan maksimum yang diperoleh si monopoli serta besarnya pajak total maksimum yang diperoleh pemerintah dan T. Penyelesaiannya sama seperti tadi, kita cari dulu QD-nya yaitu minus 0,5 tambah 5. Kita lakukan transposisi rumus menjadi P sama dengan 10 dikurang 2Q. Kita cari R-nya yaitu P dikali Q. Itu 10 kurang 2Q dikali Q. Kita lakukan kali pelangi, hasilnya 10Q dikurangi 2Q kuadrat. Kita cari MR-nya yaitu R aksen sama dengan 10 kurang 4Q. R double aksennya sama dengan minus 4. Kita cari C bar-nya yaitu 1 dan CT barnya itu sama dengan 1 tambah T. CT-nya sama dengan Q dikali CT bar, yaitu sama dengan Q dalam kurung 1 tambah T sama dengan Q tambah TQ. CT aksen sama dengan 1 tambah T dan CT double aksen itu sama dengan 0. Yang selanjutnya kita cari fungsi keuntungannya yaitu P sama dengan F dalam kurung Q. P sama dengan R kurang CT sama dengan kita masukkan hasil yang tadi yaitu 10Q dikurangi 2Q kuadrat dikurangi Q tambah TQ sama dengan 9Q dikurangi 2Q kuadrat dikurangi TQ. P sama dengan minus 2Q kuadrat tambah 9 kurang T dikali Q. Itu fungsi keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut akan maksimum bila dipenuhi dua syarat. Yang pertama ada R aksen, yaitu sama dengan CT aksen, yaitu 10 dikurang 4Q sama dengan 1 tambah T, Q sama dengan 9 kurang T per 4. R double aksen itu lebih kecil daripada CT, jadi R sama dengan minus 4 lebih kecil daripada CT double aksen yang sama dengan 0. Keuntungan maksimum Q sama dengan 9 kurang T per 4. Selanjutnya kita cari keuntungan maksimumnya dengan memasukkan Q sama dengan 9 kurang T per 4 ke dalam fungsi keuntungan agar diperoleh keuntungan maksimum. Jadi P sama dengan minus 2Q kuadrat tambah 9 kurang T dikali Q. Terus kita masukkan setiap Q-nya itu dengan 9 kurang T per 4. Kita dapatkanlah hasil minus 9 kurang T per 8 kuadrat tambah 9 kurang T per 4 kuadrat sama dengan minus 9 kurang T per 8 kuadrat tambah 2 9 per T kurang 8 kuadrat sama dengan 9 kurang T per 8 kuadrat. Penerimaan pajak total itu T sama dengan T kali Q sama dengan T 9 kurang 4 9 kurang T per 4 dikurang 9T kurang T kuadrat per 4 sama dengan 9 per 4T kurang 1 per 4T kuadrat. Itu fungsi pajak. Nah, penerimaan pajak tersebut akan maksimal bila dipenuhi syarat. Yang pertama, T aksen sama dengan DT per DT sama dengan 0. 9 per 4 kurang 1 per 2 T sama dengan 0. Jadi T-nya sama dengan 9 per 2. Yang kedua adalah T double aksen, yaitu D kuadrat T per DT kuadrat lebih kecil daripada 0. T double aksen sama dengan minus 1 per 2 lebih kecil daripada 0. Itu pajak maksimum pada T sama dengan 9 per 2.
sekarang kita masuk mencari pajak total maksimumnya. Substitusikan T 9/2 ke dalam fungsi pajak total untuk memperoleh pajak total yang maksimum. T sama dengan 9/4T kurang 1/4 T kuadrat. Jadi kita masukkan di setiap T-nya itu 9/2. Kita dapatkanlah hasil 81/8 dikurangi 81/16 sama dengan 162 kurang 81/16. Hasilnya adalah 81/16. Kita cari keuntungan maksimumnya, yaitu dengan memasukkan T 9/2 ke dalam fungsi keuntungan maksimum, maka akan diperoleh keuntungan maksimumnya. Pi maksimum itu 9 kurang T kuadrat per 8. Sama dengan 9 kurang 9/2 kuadrat per 8 dikurangi 10 kurang 9/2 kuadrat per 8. Sama dengan 9/2 kuadrat kurang 8 sama dengan 81/32. Nah, itulah pajak per unit T, yaitu T sama dengan 9/2. Jadi, keuntungan maksimum yang diperoleh si monopoli sebesar 81/32. Pajak per unit yang dipungut oleh pemerintah sebesar 9/2 dan pajak total maksimum yang diperoleh pemerintah sebesar 81/32.